Gue udah kebiasaan selingkuh. Udah diusir pacar gue ini beberapa kali. Lo ngusir pacar lo gimana? Mas pulang aja sama istri mas yang lagi hamil. Aku nggak apa-apa. Kalau kayak gitu mana namanya bukan ngusir. Temenku nih kak, hobinya makanin daki. Gimana? Welcome back to my channel, Azek. Hey, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Godard. Guys, ini adalah segmen yang paling ditunggu-tunggu. Apalagi kalau bukan curhat time. Jadi kemarin di instastory gue nih, gue udah sempet nanya sama teman-teman semua. Coba jelasin, ceritain ke gue kebiasaan atau kelakuan temen lo yang super aneh banget, absurd banget ya kan? Siapa yang udah curhat? Siapa yang penasaran? Jempolnya mana? Jempolnya mana? Like dulu dong videonya, abis itu subscribe dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And now let's move on to the video. Tanteku tuh punya kelakuan absurd bang. Kalau acara keluarga dia udah kayak Karen Delano. Master fashion. Komentar mulu sama outfit ponakan-ponakannya. Suka bilang, warna ini tuh nggak bagus di aku. Lipstick menor lah, foundation keputihan. Duh, nyebelin bang. Bikin insecure loh aku kalau ketemu. Iya sih, dia emang paling cantik dan paling tajir, tapi ngeselin. Dengerin Besti, kalau ada orang yang nyinyirin makeup lo, lo cukup ngomong kayak gini aja. Apa? Alis gue ketebelan, foundation gue keputihan. No. Tuh nggak lihat? Gila, gue cantik banget kali. Sumpah, mata lo buta ya. Gue tuh udah perfect banget. Lihat dong lipstick gue tuh bener-bener cetar membahana. Lo nggak follow Rachel Godard sih, makanya follow biar tahu gimana caranya makeup yang bener. Najis. Abis gue kesel banget, hari gini tuh harusnya kan woman support woman ya kan. Nggak gini dong. Udahlah, nanti kalau tante lo datang lagi bilang aja, aduh bau apa ya ini? Tolong, ini kayak ada mencium aroma busuk. Oh, hati tante yang busuk, kecium sampai sini tante. Gak apa-apa, sekali-kali tante sendiri. Abis daripada numpuk sakit hati ya kan. Hai Rachel, aku mau ikutan curhat boleh nggak? Tolong disensor nama gue ya. Ini kebiasaan nih. Iya, gue udah kebiasaan selingkuh. Awalnya gue diselingkuhin di pernikahan pertama gue. Emang sih waktu itu gue masih 19 tahun. Masih kecil banget ya untuk menikah. Tapi karena diselingkuhin itu bikin gue sakit hati. Iya, setelah cerai dan punya pacar, jadilah pengen coba yang namanya selingkuh. Ternyata ada adrenalinnya sendiri. Abis selingkuh pertama seru nih. Jadinya kebiasaan deh. Kalau ketahuan biasanya putus. Tapi kayaknya makin kesini gue makin jago nih selingkuh. Wow. Sampai suatu saat gue baru sadar kalau gue bener-bener cinta sama cowok ini dan gak mau selingkuh lagi. Tapi cowok yang gue selingkuhin ini juga udah punya istri. Dan istrinya ini ternyata temen SMA gue dan lagi hamil dan bermasalah dengan kehamilannya. Takut banget kalau kenapa-napa aku yang disalahin. Bukan takut karma tapi takut disalahin. Baik, udah diusir pacar gue ini beberapa kali, tapi dia nggak mau pergi. Katanya lebih bahagia sama gue. Jujur gue jadi galau banget. Bentar, gue tanya gini baik-baik nih. Lo ngusir pacar lo gimana? Mas pulang aja sama istri mas yang lagi hamil. Mas pulang aja ya, aku nggak apa-apa. Kalau kayak gitu mana namanya bukan ngusir. Kalau ngusir nih bawa batu bata ya. Lo datang lagi ke rumah gue timpuk lo pakai batu bata. Itu baru namanya ngusir. Coba pinisirin aku tuh. Gimana cara ngusirnya sayang? Lagian lu tuh ya, kalau belum sembuh luka batin tuh, jangan pacaran dulu. Jangan memulai hubungan baru yang mentalnya belum siap, belum sembuh mentalnya tuh. Gak enak tau gak sih pacaran sama orang yang kayak gitu. Yang ada pacar lo kerjanya healing mulu, punya pacar kayak lu. Mana playing victim lagi. Lanjut.
Hai Mbak Rachel, baru kali ini gue mau ikutan curhat. By the way, gue cowok ya, mau ikutan curhat kebiasaan mantan gue nih. Mantan gue hobinya minta balikan. Oh, tipe cewek yang pleaser nih. Beneran tiap hari nggak udah minta balikan. Dari mulai caper, gemes, sampai ngeganggu banget. Ngubungin ortu gue, teman-teman kampus gue, sampai sok-sok mau ngelamar kerja di tempat magang gue. Gila kan? Wow, penuh perjuangan ya mantannya ya kan. Cewek-cewek nih ya mesti dengerin gimana caranya untuk balikan sama mantan. Pertama, jangan pernah ngubungin mantan. Ini nih waktu sebulan itu tuh waktu yang paling krusial, karena biasanya yang lemah bakal ngubungin duluan, ya kan. Nih gue kasih aja deh, udah pokoknya tahan banget ya untuk nggak ngubungin mantan. Dan kalau misalkan cara ini tidak berhasil, lo taruh deh di pikiran lo bahwa mantan lo itu udah ngubungin lo, dia tuh udah nelpon lo, udah ngechat lo, walaupun ini sebenarnya belum terjadi ya. Lo taruh aja pikiran itu. Dengan pikiran itu lo merasa nih cowok nih sebenarnya memang sudah ngubungin lo, tapi karena lo gengsi, lo pertahanin aja untuk tidak ngubungin. Ya udah, nanti ya niscaya either mantan lo yang bakal ngubungin lo duluan, atau lo yang bener-bener udah lupa sama mantan lo. Ini nih salah satu cara yang gue pakai waktu gue abis putus. Temenku nih kak, hobinya makanin daki. Gimana? Jadi kalau habis luluran, dakinya tuh selalu dijilatin gitu. Gelai. Jijik banget. Temen sekantor saya Mbak Rachel, aneh atau pelit nggak tahu tuh. Kalau makan siang cuma bawa nasi putih tok, lauknya minta sana sini, minta punyaku, nyomot gorengan orang, dan gak pernah mau makan keluar. Kalau kita makan keluar ya dia makan nasinya aja sendirian. Kasian sih, tapi ngeselin banget deh. Iya sih, ini emang nyebelin gitu ya, tukang nyomotin makanan padahal kita sendiri lapar. Ya tapi bingung juga sih, soalnya kan kita nggak tahu nih tingkat kesulitan ekonomi seseorang tuh gimana. Apa mungkin sebenarnya ada yang sakit terus dia mesti menghemat, nggak tahu juga ya kan. Yaudah kita lanjut. Sensor nama gue ya kak. Ini temen SMA gue sih, hobinya tuh pingsan. Ini orang aneh-aneh aja sih, masa hobi pingsan? Upacara bendera kelamaan, pingsan. Lupa ngerjain PR, pingsan. Abis ditolak cewek, pingsan. Abis presentasi, pingsan. Setelah olahraga atletik juga pingsan. Wow, padahal orangnya tuh tinggi gede tapi pingsan melulu. Makanya panggilannya tuping, tukang pingsan. Kasihan tau. Aduh, lu kalau jadi temannya ajakin apa ke dokter kalau pingsan melulu mah. Ini kebiasaan tetanggaku. Sering banget nanyain kapan hamil. Kok nggak hamil-hamil? Tahu bikinnya nggak sih? Bercandaan kampungan gitulah. Maklum tinggal di kampung. Sampai kadang mau pulang lihat-lihat dulu dia ada nggak di depan rumah. Kalau iya males banget. Mendingan pulangnya nanti-nanti aja. Mesti diapain sih tetangga kayak gini? Kadang nih ya dalam hidup kita tuh cuma punya tangan dua. Fungsinya untuk tutup kuping sama tutup mata aja sayang. Nggak bisa soalnya kita nutup mulut tetangga. Lagian ya, coba pikir kalau kita punya anak, kontribusinya tetangga nih ngapain? Mau bantuin bayar susu, mau bantuin ngerawat anak, mau ngebayarin rumah sakit? Kan enggak. Udah cuekin aja, karena nggak ada hal lain yang kita bisa lakuin selain cuekin aja. Biasanya nih ya, orang-orang yang nggak bahagia gitu, hobinya tuh ngurusin orang lain, nanya-nanya kapan kawin, kapan punya anak kedua, rahim orang lo atur-atur. Namaste. Pas banget deh Kak Rach bikin Chew Time ini. Aku punya teman segeng berlima, tapi satu toksik banget. Kenapa nih? Kalau lagi ngumpul sukanya nanya-nanya harga tas, harga sepatu, terus suka banding-bandingin. Nanya terus kenapa sih tasnya itu-itu aja, dan selalu pengen terlihat wow karena dia tuh udah sukses. Kalau nggak diajak ngumpul ngambekan. Bingung nggak sih mesti gimana? Enak tahu diambekin orang kayak begitu. Iya, jadi lo nggak harus berhubungan lagi sama dia. Aduh, tapi kok rese banget ya nanya-nanyain harganya berapa, sepatu harganya berapa, terus kenapa nggak ganti-ganti tas. Dia tuh nggak ngerti konsep yang namanya suka banget sama satu barang yang bisa dipakai berkali-kali, berulang-ulang, nggak peduli. Yang namanya udah cinta ya kan. Leo banget tuh kayak gitu tuh. Gue juga kayak gitu soalnya, kalau udah suka sama satu baju atau satu tas atau satu sepatu bisa dipakai itu lagi ya kan.
Kebiasaan pacar aku nih Mbak Rachel, sukanya ngediemin aku kalau lagi marah. Oh, gaslighting, silent treatment nih kayaknya. Aku tuh udah pacaran dari SMA, baik banget anaknya, kerjaan bagus, ortunya juga sayang sama aku. Tapi kalau udah ngambek, kuat nih dia nggak ngomongan sama aku semingguan. Gila kan? Nah, dia itu udah ajak aku nikah. Terus kita juga udah nabung sama-sama. Tapi di tengah jalan aku pengen banget nerusin S2. Dia nggak setuju karena biayanya kan lumayan, bisa buat DP rumah. Dan dia ngambek, udah nggak ngomongan nih aku sama dia. Well, ngomong sih, tapi auranya kayak masih kesel melulu. Padahal ya ini pakai uang aku sendiri, nggak pakai uang dia. Gimana ya, aku jadi ragu, apalagi dia suka bilang kalau aku S2 dan dia cuman S1, apa kata orang. Kemarin aja aku beli mobil, dia jiper, katanya nggak ngehargain dia. Bingung aku tuh. Duh, yang namanya masih relationship, belum nikah nih ya, kita masih boleh memilih seseorang yang benar-benar tepat, yang benar-benar serak di hati. Ibaratnya nih, lo lagi di toko make up, lo lagi milih-milih lipstick mana sih yang cocok buat lo, foundationnya yang mana, yang lebih fit sama warna kulit lo, gitu loh. Jadi kalau misalkan nggak cocok, ya udah nggak usah dipertahanin. Lagian ya, jadi perempuan tuh jangan terus-terusan nyalahin diri sendiri deh. Nanti kurang inilah, kurang itulah. Hey, mau kita pintar, mau kita cantik, mau kita banyak duit, mau kita gaul banget, mau kita baik hati ya, kalau cowok emang nggak mau sama kita, ya udah nggak usah dipaksain gitu. Kalau nggak serak 100%, buat apa nikah sama dia? Ini satu hal yang menurut gue penting untuk dikasih tauin, tapi rada sensitif, oke? Dengerin baik-baik. Menurut gue ya, kita mencari pasangan tuh yang sepadan aja lah gitu. Jangan yang ekonominya atau pekerjaannya terlalu jomplang gitu. Jangan yang terlalu kaya banget atau terlalu miskin. Yang sama gitu loh, kira-kira aja gitu. Soalnya kalau ekonominya nggak sepadan sama kita, either itu lebih kaya atau lebih miskin jauh ya, ngobrol tuh rada susah. Kayak nyambunginnya tuh susah gitu. Menurut dia beli jam tangan Rolex itu murah dan gampang, tapi menurut kita kayak ini tuh kayaknya duitnya masih bisa dikumpulin deh, masih bisa buat cicilan beli tanah atau beli rumah gitu. Tapi buat dia tuh kayak nggak penting hal itu. Kayak kasus kayak gini, lo pengen S2, masih pengen jenjang karir, masih pengen sekolah ini itu, tapi dianya nggak ngedukung gitu. Masih pacaran aja pakai duit lo lagi ya kan, nggak ngedukung. Aduh, gimana dikawinin bestie? Seharusnya pilih pasangan hidup tuh yang bisa mensupport lo, mewujudkan mimpi-mimpi lo. Cakep nggak tuh? Mumpung masih banyak waktu, pilih-pilih dulu sayang. Hai Courage, kebetulan banget nih temanya pas. Aku nggak tahu ya temenku ini aneh atau menjijikan. Pokoknya dia tuh punya kebiasaan aneh, suka minumin sup bekas kobokan kita. Biasanya kalau abis makan yang berkuah-kuah gitu, terus kalau misalnya kuahnya nggak habis nih, kita kan biasanya cuci tangan di mangkok itu. Dan dia suka minum itu. Kenawai. Temen gue gila-gilanya masuk angin cel. Sugesti masuk angin terus selama hidupnya. Kalau udah masuk angin, dia auto panggil ibu pijet ke rumah buat pijet sekaligus kerokan. Yang paling aneh, pernah dia kecengklak atau apalah gitu di kaki. Kesotoyannya dia minta dikerokin selangkangannya sama ibu pijet itu. Dan besokannya dia nggak bisa jalan. Aduh nggak habis pikir, dikerok di bagian selangkangan tuh gimana bosku? Temen kantor gue Cel, dia tuh duduknya di sebelah gue. Kita kerja di gedung perkantoran gitu kan. Biasanya kalau gedung perkantoran pasti ada kantin atau enggak minimarket. Nah, itu dia beli bon cabe. Awalnya gue pikir buat taruh taburan pop mie atau nasi bungkus. Tapi taunya di jam kerja dia tuangin bon cabenya ke sendok dan dicemilin dong. Oke, jadi nyemil bon cabe. Aduh, itu nggak pusing apa ya? Nggak doin micin begitu ya? Enak sih tapi kan. Kak, ini sih kebiasaan nyokap gue. Jadi nyokap gue tuh kalau mau tidur wajib banget nyiramin air di kakinya. Bener-bener disiramin sampai-sampai di samping tempat tidurnya ada ember isinya air. Jadi sewaktu-waktu dia kebangun, dia siram tuh airnya. Pas gue tanya kan kenapa begitu, dia jawab, ya nggak enak aja kalau kering, terus nggak adem. Oh, gue tahu banget nih, kemarin ada di TikTok gue masuk, terus gue share di Instastory gue, terus nanya, kenapa?
Guys, saat itu gue nggak punya AC di dalam rumah gue. Iya kan? Gue kayaknya 22 tahun apa 23 tahun hidup tuh tidak pernah punya AC. Jadi, solusinya biar dingin adalah siram kaki ya. Jadi, air tuh enak banget kalau kena kipas angin. Lo bayangin kipas angin Dufan yang ada air-airnya. Nah, ya gitulah sensasinya. Enak bukan? Ini bukan cerita aku, to the point aja. Ini anak nih ya, anak temennya nih, kalau makan nasi harus dikuahin pakai Yakult atau air teh. Bentar-bentar, otak gue nge-lag, sumpah. Kalau makan nasi harus dikuahin, tapi kuahnya Yakult atau teh. Kalau nggak dia nggak mau makan. Aduh, pusing gue. Kok ada ya? Teman-teman punya kebiasaan aneh lagi? Coba komen di bawah sayang. Courage, jangan sebut nama ya. Jadi gue tuh lagi kerja merantau di luar Jawa. Nah, salah satu tim kerjaku ini ya, kelakuannya tuh aneh. Setiap gue lewat di depan kamarnya, ada bau wangi-wangian. Setiap hari Kamis, waktu saat aku tanya mau masuk nih ke kamarnya, dia spontan marah. Dan saat teman gue mandi, gue iseng buka kamarnya. Di kamarnya itu ada bunga-bungaan, sesajenan, dan foto cewek-cewek banyak sekali. Apakah ada yang mengerti? Coba dong komen di bawah. Halo Courage, gue punya Sobi dari kuliah sampai sekarang udah sama-sama nikah. Dulu pas dia ngekos di zaman-zaman kuliah gitu ya, gue sempat beberapa kali nebeng tidur di kosan dia karena rumah gue jauh dari kampus. Dan gue shock banget dia punya kebiasaan tidur sama sampah. Hah? Bekas makan atau apapun ya. Sampai gue inget banget pernah minum teh tarik dan sebulan kemudian gue ke kosan itu, sampah teh tariknya masih ada dong. Oh, gue tahu nih, kemarin kayak sempat ada di Netflix judulnya Hoarding kalau nggak salah. Ini ada emang orang-orang yang suka ngumpulin barang-barang, baik itu sampah, barang-barang kenangan, ditumpuk aja gitu kayak nggak kepengen lepas dari kenangan itu, tapi jadinya sampah. Dan kayak temen lo ini, nonton deh, nanti bakal gue kasih linknya di sini nih. Kayaknya kakak bakal jijik deh denger cerita gue. Kenapa nih? Gue punya teman yang suka piara cicak. Iya, cicak rumahan, bukan toke. Katanya seru banget buat nangkepin cicak. Dan di rumahnya banyak cicak. Ada kali 5 toples penuh cicak di rumah. Bentar-bentar, ini cicaknya dimasukin toples? Atau gimana sih? Terus katanya dia juga suka jual ke pedagang reptil buat makan reptil. Alhasil dia jomblo, nggak ada yang sanggup sama hobi anehnya. Iya, gitu deh. Mungkin dia belum ketemu sama pasangan yang suka juga sama cicak ya. Sulit tuh rasanya menemukan pasangan yang sama-sama suka cicak. Mau cerita kelakuan ibuku yang mulutnya kayak dakjal. Waduh. Dia tuh tukang fitnah, Kak. Pernah dia fitnah gue, ngira gue tuh lonte gara-gara gue kerja malam terus. Padahal gue tuh DJ. Sampai bilang ke tetangga segala lagi. Terus tetangganya juga difitnah kalau suaminya selingkuh. Sampai pernah beneran berantem. Pernah juga nih cepu ngasih tahu sahabatnya yang punya utang di mana-mana. Dikasauin ke rentenirnya. Padahal udah bilang lagi nyari kerjaan dulu dan lagi kesusahan. Enaknya emak kayak gini diapain ya, Kak? Aduh, gimana ya? Yang namanya hidup kan kita nggak bisa milih nih. Orang tuanya maunya kayak gini, kayak gitu, kayak gini, kayak gitu. Berat juga sih. Soalnya gini ya, kebanyakan tuh cerita tentang anak yang durhaka lah, malin kundang. Ceritanya terkenal banget. Tapi nggak pernah ada cerita di mana ada yang namanya toxic parents. Toxic parents, it happens sayang. Dan kalau misalnya ada toxic parents gitu, terus anaknya jadi rebel atau jadi gimana lah, pasti tetap aja yang disalahin tuh anak. Dibilangnya nggak tahu diri, udah dilahirin segala macem, bla 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 bla. Padahal kan kita sebagai anak nggak pernah minta dilahirin kan. Gimana sih cara tahu ciri-ciri toxic parents? Kalau menurut gue ya, ini fix pemikiran gue sendiri. Yang pertama, selalu nyalahin anaknya. Selalu. Giliran anaknya berbuat baik, nggak pernah dipuji. Terus kerjaannya tuh ngomentarin melulu, ngeritik melulu kerjaan anaknya. Semua apa yang dilakuin sama anaknya tuh selalu dikritik. Yang paling gue enak ya, ini dari cerita-cerita True Time. Ini tipe orang tua yang minta timbal balik. Lo ya, udah gue lahirin, udah gue kasih makan, udah gue kasih sekolah, lo tuh seharusnya berbuat baik lagi ke gue. Haduh, tante om, kan dia nggak minta dilahirin. Balik lagi ke situ ya. Terus gimana dong kalau punya toxic parents? Nih, kalau lo masih tinggal sama dia, intinya lo belum mempunyai uang sendiri, belum kerja ya udah cukup ngobrol sepentingnya aja. Jadi nggak perlulah hal-hal kecil diobrolin. Tapi kalau misalkan lo udah dewasa dan lo udah bisa nyari duit sendiri, pindah sayang, pindah demi keamanan mental, demi kewarasan ya. Kewarasan nggak cuma lo doang, tapi orang tua lo dan orang-orang sekitar lo juga. Alright.
Oke guys, itu dia tadi cerita Cutime tentang kelakuan teman-teman lo atau kebiasaan aneh teman-teman lo. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe dan diaktifin loncengnya nih. Klik loncengnya sekarang juga karena ada video baru setiap minggunya. Dan jangan lupa juga untuk follow TikTok gue di Rachel Godard 25. Once again, thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Stay kece, bye bye, bye bye, bye bye.